Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita perlu membedakan antara tafsir dengan tadabbur. Ini dua hal yang berbeda. Mana yang lebih luas cakupannya? Tafsir lebih luas cakupannya. Karena tafsir itu membahas semuanya yang berkaitan dengan ayat. Sehingga sampai masalah sababun nuzul, wujuhul qiraat, nasakh wal mansukh, dan semua ilmu yang terkait di dalamnya dibahas dalam kajian tafsir. Maka kita kalau belajar tafsir nanti ada kajian tentang sababun nuzul. Kita bahas tafsir juga ada kajian tentang wujuhul qiraat. Di sini ada sekian qiraat. Yang ilmu ini di zaman kita sudah sangat jarang dipelajari. Sehingga kami tidak menjumpai di Indonesia yang ahli di bidang ini ya, tentang qiraat. Di sini ada sekian qiraat, ini ada sekian qiraat. Kita jarang menjumpai ilmu seperti ini. Kemudian juga tentang masalah nasakh dan mansukh. Apakah ini masih dipakai ataukah tidak kandungan hukumnya. Kemudian tentang kalimatnya, apakah dia kalimat yang mutlak ataukah muqayyad, apakah dia umum ataukah khas dan seterusnya. Itu dibahas dalam kajian tafsir. Kalau tadabbur jamaah nggak perlu seperti itu. Karena inti dari tadabbur adalah menangkap pesan melalui perenungan. Bahasa kita digatekno. Nah itu ya. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apa mereka enggak gatekno Quran? Seorang ibu ketika ngasih nasihat kepada anak, orang tua ngasih nasihat kepada anak. Anak itu nek gatekno, memperhatikan dengan seksama dan dia nangkap dengan maksimal, dia akan bisa mengambil pelajaran. Meskipun perkataan orang tua itu tidak perlu ditafsirkan. Baik, perkataan Bapak saya tafsirkan dulu ya. Baru nanti saya simpulkan pelajarannya. Jadi cukup dengan tadabbur. Nah, karena itu Allah perintahkan tadabbur. Sedangkan tafsir itu tingkatan ilmu lanjutan. Karena tadabbur bisa dilakukan oleh siapapun. Baik oleh orang awam maupun oleh ulama. Meskipun berbeda-beda tingkat pemahamannya. Sehingga jamaah bisa enggak melakukan tadabbur? Bisa enggak? Bisa. Syaratnya apa? Anda paham teks dari apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar. Dengan cara itu Anda bisa tadabbur. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil misalnya. Tahu enggak kamu apa yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap ashabul fil, pasukan gajah? Apa yang terbayang? Betapa kuasanya Rabbku. Pasukan gajah yang demikian hebat, ya, yang mau merusak Ka'bah, yang itu tidak lebih besar dibandingkan volume luasan jumlah pasukan. Andaikan pasukan gajah itu semuanya kencing di Mekah, becek itu sekitar Masjidil Haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah kalahkan atau Allah binasakan mereka hanya dengan burung. Nah, itu bentuk tadabbur. Orang seperti ini kan bisa melakukannya dengan memahami teks. Makanya dalam salat kita melakukan tadabbur, bukan melakukan tafsir. Karena kalau salat nafsir kan ya rampung-rampung, gitu. Tapi kita mentadabburi Quran. Dan itulah yang disyariatkan ketika kita sholat, agar sholat kita lebih berisi dengan perenungan-perenungan yang kita lakukan terhadap apa yang kita baca, sehingga kita tadabbur Al-Fatihah, kita tadabbur surat-surat yang dibaca oleh imam.